Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga bisa kembali ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada muallif kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami kitab Ihya Ulumuddin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa thumma ila ruhil imamil mujaddidi hujjatil islam wal muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad ibni Ahmad Al-Ghazali At-Tusi At-Tabarani Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li masyayikhihi wa li masyayikhi wa li walidayhi wa li masyayikhihi fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tsumma ila hadratin abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha sampai fa'idha fahimta hadaniu. Ya, fa'idha niku paragraf ketiga king dari atas halaman 47 nggih. Pun panggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fa'idha ketika fahimta kamu paham hadza dengan keterangan ini pun panggih nggih. Lam yakhfa
tidaklah tersembunyi alaika bagimu annal ilma bahwa ilmu itu fadilatun suatu kelebihan in akhotahu jika kamu ambil bil idzofati dengan perbandingan ila sairi dengan berbagai ila sairil ausofi dengan berbagai sifat kama sebagaimana anna lil farosi bahwa kuda itu fadilatan memiliki kelebihan in akhotahu jika kamu ambil bil idzofati dengan perbandingan ila sairil hayawanati ila sairi dengan semua jenis al hayawanati hewan bal bahkan syiddatul adwi syiddatu kecepatan al adwi lari fadilatun adalah satu kelebihan fil farshi pada kuda walaisa nah kitab kuningnya laisat niku laisat nggih laisat nggih nek sing kuning laisat walaisa artinya nggih sama walaisa tidaklah fadilatan suatu kelebihan alal itlaki yang mutlak wal ilmu itu fadilatun suatu kelebihan fi dzatihi pada dirinya wa alal itlaqi secara mutlak min ghairi dengan tanpa idhofatin
dibandingkan dengan yang lain. Fa innahu, karena ilmu itu wasfu sifat kamalillahi subhanahu, kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabihi, dengan ilmulah syarrafa, mulia al malaikata, para malaikat, wal anbiya, dan para nabi, bal, bahkan, balil kayisu, bahkan kecerdikan, minal khoili, dari kuda, khairun, lebih baik, minal balidi, daripada kuda bodoh, fahiya, ilmu itu fadilatun, suatu kelebihan, alal itlaqi, secara mutlak, min ghairi, dengan tanpa idhofatin, harus dibandingkan dengan yang lain. Wa'lam, ketahuilah, anna syai'a, bahwa sesuatu, an-nafisa, yang berharga, al-marghuba, yang sangat digemari, al-marghuba fihi, yang sangat digemari itu, yang qasimu, terbagi menjadi ilama yutlabu, ilama, pada yang yutlabu, dicari, li ghairihi, untuk lainnya, wa ilama, pada yang yutlabu, dicari, wa ilama yutlabu, pada yang dicari, lidzatihi, untuk
benda itu sendiri. Wa ila ma yutlabu, pada yang dicari. Li ghairihi, untuk tujuan lainnya. Walidzatihi, untuk benda itu sendiri. Jami'an, sekaligus atau secara bersamaan. Fama yutlabu, maka yang dicari. Lidzatihi, untuk benda itu sendiri. Asyrafu, lebih mulia. Wa afdalu, dan lebih utama. Mimma, daripada. Yutlabu, yang dicari. Li ghairihi, untuk lainnya. Wal matlubu, dan yang dicari. Li ghairihi, untuk lainnya. Ad-darahimu, dirham. Wad-dananiru, dan dinar. Wa innahuma, karena keduanya, kembali pada dirham dan dinar. Hajaroni, adalah batu. La manfaata, yang tiada guna. Fihima, keduanya. Kalau yang kuning lahuma. Laula, kalaulah tidak. Annallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala. Yassaro, kalau kuning yussiru. Yassaro, menjadikan kemudahan. Qadha al-hajati, untuk keperluan hidup. Bihima, dengan dirham dan dinar. Lakana, sama halnya seperti. Wal khosba'u, kerikil di tepi jalan.
bimasabatin dengan tingkatannya. Yang kuning walladzi ya. Wa amma ada kalanya alladzi yutlabu yang dicari, lidzatihi untuk benda itu sendiri, fas-sa'adatu maka kebahagiaan, fil akhirati di akhirat, wal ladzatun nadhari, wal ladzatu dan kenikmatan, an-nadhari memandang, ila wajhillahi ta'ala pada wajah Allah Ta'ala. Wa amma sama waladi, wa amma ada kalanya alladzi yutlabu yang dicari, lidzatihi benda itu sendiri, wali ghairihi dan untuk lainnya, fakasalamatil badani seperti keselamatan al badani badan, fa inna salamatar rajuli bahwa keselamatan seseorang masalan itu umpamanya matlubatun dicari, min khaisu dari sisi, innaha yang dicari, salamatun keselamatan, lil badani bagi fisik, anil alami dari kepedihan, wa matlubatun dan dicarinya, lil masyi karena berjalan, biha dengan selamat, wat tawassuli dan sampainya, ilal ma'aribi pada tujuan-tujuan, wal hajati dan keinginan-keinginan, sampai sini dulu. Saya jelaskan ini.
Jadi ini masih fisyawahidil akliyah, jadi tentang dalil-dalil rasional ya, bahwa ilmu itu sangat penting. Kalau di dalam bahasa kita ini kan Imam Ghazali menunjukkan perbandingan apa yang lebih utama dari kuda dibanding yang lain. Kenapa bukan keledai? Keledai sama bisa dinaiki tapi tidak bisa lari. Nah, kuda ini memiliki kelebihan atau keutamaan atau fadilah karena kuda bisa lari cepat, maka kuda lebih berharga daripada keledai. Nah, begitu juga ilmu. Kita memiliki ilmu sehingga bisa mengerti sesuatu yang tidak bisa dimengerti orang lain. Nah, dibandingkan kata Imam Ghazali tadi antara zatnya sesuatu, contoh ada batu kali, ada batu di sungai ya. Kemudian ada batu kerikil yang di tepian jalan. Kemudian ada batu yang dipendam, terpendam lamanya 1 miliar tahun. Oke. Ini kalau dikumpulkan namanya sama-sama batu. Yang satu batu kali, yang satu batu yang ada di tepian jalan. Kemudian ada batu yang dipukul-pukul, kemudian jadi kecil-kecil untuk bahan ngecor, batu koral dan sebagainya. Oke. Kemudian ada batu lagi yang berwarna merah, kuning, hijau. Nah, ini batu permata. Kemudian ada batu lagi yang menurut penelitian itu karena terpendam di bumi lamanya 1 miliar tahun, ketika diasah dia bisa kerlap-kerlip walaupun tidak ada cahaya, namanya batu berlian. Nah, semuanya ini adalah namanya batu. Yang menjadikan keutamaan yang paling mahal di antara batu-batu ini karena memiliki kelebihan. Batu yang bisa kerlap-kerlip sendiri ya di tengah kegelapan itu dinamakan berlian. Dan berlian ini memiliki harga yang sangat mahal. Mungkin berlian kecil ya, satu kacang hijau itu harganya bisa ratusan juta. Nah, kalau dibanding batu kali, nah itu 100 juta dapat berapa truknya Mas Ilham ya. Ini makanya perbandingan antara keutamaan ilmu dan selain daripada ilmu. Kenapa orang itu berolahraga ya, mereka ingin mencari keselamatan dirinya. Apa keselamatan dirinya dari olahraga? Supaya dia sehat ya, dia senam jantung, dia mengerti manfaat senam jantung ya, ikuti senam Indonesia Pagi. Dia hanya mencari manfaat dari senam itu. Dia tahunya bahwa itu membawa manfaat adalah dari ilmu ya. Orang mengerti keselamatan dirinya, bahwa mengkonsumsi ini tidak baik untuk kesehatan, minum ini tidak baik untuk kesehatan. Nah, dia mengerti bahwa sesungguhnya zatnya atau barangnya itu tidak baik untuk kesehatan. Ini karena dari ilmu. Dulu orang mengkonsumsi air putih dilabeli kiwong melarat ya, orang miskin minumnya air putih. Terus orang kaya itu minumnya air berwarna-warna, terus bisa ngewes jus itu kan. Itu dulu tahun 80, 70, 80 sampai 90 itu simbolnya orang kaya. Itu kelihatan mewah. Kemudian air putih ya dinisbatkan kalau yang nyugui air putih itu orang miskin. Sekarang setelah tahu ilmunya, justru dulu yang tampaknya mewah sekarang malah nggak berharga. Yang tampaknya sederhana malah berharga, yaitu air putih. Air putih itu tampak sederhana tapi sangat berharga bagi orang lain. Nah, dia tahunya begini karena ilmu. Kenapa? Nah, orang ginjalnya sakit, organ tubuhnya sakit karena terlalu banyak mengkonsumsi minuman berkarbonasi. Nah, seperti itu. Dulu orang itu menanam kelapa ya, kemudian bikin minyak kelapa ya bikin sendiri, diolah sendiri sampai keluar blondonya.
Terus orang pinginnya praktis, dibuatkan oleh pabrik. Ya, ternyata setelah dibuatkan oleh pabrik, goreng sesuatu dari produknya pabrik malah batuk. Dulu minyak gorengnya dari kelapanya sendiri, blondonya bisa diperes lagi jadi minyak rambut, kemudian blondonya bisa diproduksi lagi jadi sabun dan sebagainya. Turunan-turunan produknya itu banyak karena ilmunya. Oke. Ini karena kelebihan ilmu. Jadi orang yang memiliki ilmu, dalil-dalil rasionalnya ini lebih utama daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Kemudian dari ilmu-ilmu ini kita tahu bahwa segala sesuatu itu pasti memiliki daya tarik. Ya, ma'al marhubun. Ini memiliki daya tarik. Daya tariknya apa? Ya daya tariknya karena ilmunya. Jenengan kan punya motor tahun 75, tahun 80. Dengan motor sekarang kan ya sama, itu sama-sama motornya. Tapi orang teknik industri, teknik mesin, dia punya ilmu bagaimana menarik orang lain supaya membeli produknya. Terus jenengan sendiri tertarik dengan produk yang baru. Karena apa? Oh lidzatihi, karena bisa mengambil manfaat dari produk ini. Sebenarnya kan naik motor Yamaha Honda 70 ya dengan Honda 80, Yamaha 70 dengan 75, 80 kan sama saja. Karena ada nilai yang bisa mengangkat ya kesenangan-kesenangan pada diri seseorang, maka itu digemari. Almarhubu tadi itu, marhubun fihi. Itu kan digemari. Ketika jenengan bisa membeli motor seharga 40 juta, nah akhirnya karena ilmu derajatnya kita naik. Wah ini naiknya motor harga 40 juta. Dikesankan orang lain bahwa yang naik motor itu adalah orang kaya ya. Itu karena keterkaitan antara ilmu. Orang kalau nggak punya ilmu, nggak bisa menarik dunia lebih banyak. Yang artinya ilmu itu bukan harus selalu didapatkan di dunia pendidikan yang formal, tapi semuanya non formal pun juga bisa kita dapatkan ilmunya. Seperti pengajian ini kan non formal, ya tidak dibutuhkan ujian dan sebagainya, tapi kita bisa memahami pentingnya ilmu dari belajar. Orang dulu tidak tertarik dengan makanan-makanan kekunoan, tertariknya makanan kekinian ya. Dulu yang namanya polo pendem itu simbol makanannya orang miskin. Wah, sekarang orang-orang kaya itu karena ilmunya cari makanan polo pendem, tidak mau makan yang aneh-aneh ya, karena dia sudah tahu resikonya makan yang makanan-makanan cepat saji memperpendek umur. Malah orang-orang di kota makannya uwi ya, terus singkong, terus kaspe dan sebagainya, karena dia sudah tahu karena ilmunya. Dulu yang dihinakan oleh orang sekarang dimuliakan karena ilmu. Kalau nggak ngerti ilmunya nggak mungkin itu naik derajat. Dulu orang nanam melinjo, satu kebun itu bisa naik haji. Orang berbondong-bondong mengambil manfaat naik melinjo, menanam melinjo, semuanya pengen naik haji. Memang di waktu itu semua orang bisa naik haji. Tapi setelah banyak orang yang makan melinjo, ternyata asam uratnya tinggi, jantungan dan sebagainya. Semua tahu ilmunya dari mana? Ya dari belajar bahwa ini penyebabnya adalah makan melinjo. Akhirnya melinjo turun dengan sendirinya, tidak laku. Jadi ilmu ini kita dapatkan dengan sekaligus antara dirinya dan nilai manfaatnya yang ada pada ilmu itu. Ini belum membahas isi-isinya ilmu. Jadi Imam Ghazali memberikan gambaran pada kita yang jelas ilmu itu penting. Kalau nenek moyang kita sing penting sekolah le, nah,
Wis gak usah mikir dadi apa-apa, pokoke kowe ngalim pasti iso dadi apa-apa. Oke, mungkin dari sini dulu ada pertanyaan. Oke, monggo. Oke, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Tapi untuk menutupi kekurangan yang dulu kayak ketambahan. Tapi harus dengan dimana gak ada ilmu. Nggih. Kayak sing nom pada ilmu. Nggih. Ini Imam Ghazali menjelaskan tentang ilmu banyak sekali, nggih, sampai di halaman ini ya, halaman berapa ini? Oke, sampai di halaman 53 ini membahas tentang ilmu, sangat luar biasa. Ini Imam Ghazali belum menceritakan ilmu pasti, ya, ilmu bahasa, ilmu filologi dan sebagainya, ini dijelaskan oleh Imam Ghazali. Saya kasih contoh perbandingan begini. Imam Ghazali di sini nanti di halaman-halaman berikutnya menjelaskan antara ilmu pasti dan ilmu bahasa. Ilmu pasti itu lebih utama daripada ilmu bahasa. Kalau ilmu pasti bisa menemukan sesuatu karena dari rasio dan logikanya orang. Kalau ilmu bahasa hanya karena mendengarkan saja. Oke. Nah, contoh ketika teks kita Islam, ya, teks Islam menceritakan kisah ini, kan kita masih lebaran haji, itu ada kisahnya Nabi Ismail nangis sambil kakinya dihentak-hentakkan ke bumi, terus kemudian muncullah sumber yang namanya Zam-Zam. Nah, kita mempelajari mana Zam-Zam betul apa enggak. Nah, dari teksnya agama Islam di Quran, di hadis ada di sini. Ya. Kalau kita mempelajari dari sisi itu berarti klaim sepihak. Padahal ada orang yang dulu pernah di situ sebelum masanya Nabi Muhammad. Ya, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi dan sebagainya. Maka dari ilmu filologi, teks-teks kuno itu dan bahasa-bahasa kuno dicari perbandingan. Nah, kitabnya orang Kristen, kitabnya orang Yahudi itu dikumpulkan teks-teksnya, dipelajari. Mereka mengatakan Zam-Zam ini apa? Oh, ini Zam-Zamun, ini terus kemudian dikumpulkan, dicarilah teksnya ini. Akhirnya ditemukanlah di situ memang betul-betul apa yang disebut dalam Al-Quran Zam-Zam ada di situ. Nah, itu berarti betul untuk menguji kebenaran daripada teks-teks itu dibutuhkan teks-teks yang sebelumnya. Contohnya, jenengan sebagai anak cucu si A, apa betul ini anak cucu si A? Itu dibutuhkan teks-teks yang sebelum jenengan lahir dan saksi-saksi orang yang belum lahir, ada tulisannya. Orang kan bisa nulis, oh saya anaknya ini keturunan Brawijaya, orang kan begitu. Bener gak keturunan Brawijaya? Teks-teksnya dipelajari karena ilmunya. Oke, kalau tanpa ilmu nggak bisa. Orang mengetahui oh ini situsnya berusia sekian tahun, sekian ribu tahun, itu ilmu arkeologi menjelaskan kalau dikasih cairan ini bisa berubah begini, berarti usia benda ini sekian ratus tahun. Oh ini berarti sekian ribu tahun. Oh ini cuman sekian tahun setelah Indonesia merdeka. Ini berarti imitasi alias palsu. Kan begitu. Nah, ini termasuk bagian daripada ilmu. Okay. Kertas ini juga bagian daripada ilmu, kirtosun ini. Ini kalau nggak ada ilmu, kita tetap menggunakan kaghidun, lembaran-lembaran dari kulit binatang, dari pelapah kurma, ya, pelapah-pelapah yang lain. Nah, ini karena ilmu jadi berkembang. Jenengan enak tinggal ini, terus jenengan nggak perlu nulis, itu juga karena ilmu, teknologi,
menduplikat yang asli jadi banyak, tinggal menurut kebutuhannya berapa, ya difotokopi cetak persis buku. Nah ini juga karena ilmu. Dan karena ilmu juga ini bisa menyampaikan kita kepada yang dituju. Kalau yang dituju dunia berarti sampailah kepada dunia. Kalau yang dituju akhirat adalah sampailah kepada akhirat. Nah gambarannya begini, kalau ingin sampai akhirat kita ya harus belajar ilmu fikih tentang fikih akhirat, bukan fikih dunia. Nah jenengan kan belajar fikih tentang wudhu, tentang sholat, itu fikih dunia ya, untuk kepentingan kita di dunia. Lah fikih akhirat ada, nanti dijelaskan di sini di belakang nanti akan dijelaskan bagaimana kita fikihnya orang menghadapi kehidupan di akhirat. Kalau nggak tahu ya nggak bisa, dipikir hanya ngaji di majelis terus ngaji. Kalau nggak, yang dikaji kan fikih ini tetap fikihnya dunia. Dengan mulai toharoh, wudhu sampai bab haji itu ya untuk kepentingan di dunia, tapi kepentingan fikih akhirat kita nggak belajar, belum belajar maksudnya. Nanti di Ihya Ulumuddin ini dijelaskan fikih di akhirat nanti seperti ini penggunaannya, ya ketika ini begini. Jadi memahami wahyunya Allah seperti ini. Nah, karena Nabi kita bergelar Khotamul Anbiya, penutup para Nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, kita jangan berharap dapat wahyu lagi dari Malaikat Jibril. Kita ditugasi oleh Allah dengan diwarisi dua hal yang sangat luar biasa berupa Quran dan hadis. Kita disuruh memikirkannya dari mana? Ya ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu filsafat. Induk semua ilmu adalah filsafat, induk filsafat adalah tasawuf. Kalau ingin paham akhirat ya nanti tasawuf. Kalau ingin menguasai dunia semuanya ya kita belajar yang namanya filsafat. Gambaran dari ilmu seperti ini. Jenengan menganggap bahwa satu musik ya, itu islami. Apakah betul islami? Enggak. Orang menganggap masjid yang berkubah itu arsitektur Islam. Nah, orang yang enggak berilmu ya wis pokoknya masjid ya koyo ngono kuwi, lek gak koyo ngono gak diarani masjid. Kalau ada bangunan kotak saja tidak dianggap masjid. Dan orang mengklaim kubah itu adalah arsitektur Islam. Kira-kira jenengan percaya nggak itu arsitektur Islam? Nah, jadi orang yang tidak berilmu ya sudah kita percaya kalau itu adalah Islam. Apalagi yang bangun orang berwajah ke Arab-Araban, gelarnya Habib, orang semua sudah percaya bahwa ini Islam. Qasidah, lagu-lagu qasidah, orang mengatakan, oh ini lagu-lagu Islami. Benarkah itu dari Islam? Ya. Jadi kita punya ilmu bagaimana mencari hakikatnya ini betul-betul sesuai dengan kenyataannya. Kenyataannya apa ini hanya satu bayangannya saja. Bahwa masjid yang berkubah itu dulunya itu adalah kuil Solomon. Ada yang menyebutkan sinagoga. Sinagoga itu kan tempat ibadahnya orang Yahudi di zaman Nabi Musa setelah Nabi Musa wafat. Nah, pada waktu itu kekaisaran, kekhilafahan Ottoman Turki menaklukkan beberapa negara. Ternyata di situ ada sinagoga, ada kuil-kuil Solomon yang memiliki kubah. Nah, sehingga tempat-tempat itu dirubahlah menjadi tempat ibadahnya umat Islam, masjid. Terus semuanya kok indah ini, seperti ini. Ternyata arsitekturnya orang dulu sebelum Islam datang indah-indah semuanya.
Nah, akhirnya dijadikan masjid, sehingga orang-orang Islam di beberapa negara lainnya membuat masjid seperti itu. Dan itu mengklaim bahwa itu arsitektur Islam. Bukan, itu bukan arsitektur Islam. Itu arsitektur dari orang lain yang diadopsi oleh orang Islam. Sebagai contoh terkecil saja, jenengan menggunakan baju itu baju takwa. Apakah betul baju takwa ini dari Islam? Nah, karena ilmu, kita bicara ilmu. Bukan, dulu ada orang-orang Cina menggunakan baju seperti itu. Nah, orang Jawa menyebutkan orang Cina laki-laki kan masnya Cina itu namanya koko. Maka disebutlah baju itu baju koko. Nah, karena baju itu banyak dipakai oleh umat Islam, akhirnya orang yang Islam yang lain mengatakan, wes kalau gitu ini kita rubah saja namanya supaya menjadi Islam. Jadi ini namanya Islamisasi baju. Ya, yang dari koko diganti menjadi baju takwa. Baju takwa supaya menggambarkan orang yang pakai baju seperti ini adalah cerminan orang yang takwa. Ini bukan dari Islam, tapi ini namanya Islamisasi baju. Oke. Jadi nanti juga sama, Islamisasi bahasa, Islamisasi budaya. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya bukan dari Islam, tapi itu sekarang diklaim menjadi bagian dari Islam. Kalau kita nggak punya ilmu, ya percaya begitu saja. Tapi karena punya ilmu, kita nanti dulu mempercayai seperti itu. Makanya kita memperkenalkan namanya ontologi di dalam ilmu filsafat untuk mempelajari bahwa ini betul-betul sama nggak dari sumbernya. Ilmu yang perlu kita pelajari banyak. Nah, saya kadang berpikir begini, jamaah ngaji saya itu yang separuh ini sangat menguasai umum tapi nggak ngerti agama blas. Yang separuh ini menguasai agama, mondoknya di pesantren yang salaf tapi nggak ngerti umum blas. Terus yang sepertiganya iki umum yo gak jelas, agama yo gak jelas. Ya, ini jadi sepertiga saya bagi. Ini saya verifikasi. Ya, ternyata yang sepertiga itu sepertiga bagian agamanya luar biasa, umumnya nggak paham. Yang sebagian sepertiga lagi ini orang umumnya luar biasa. Ya, gelar akademisnya sampai S2, tapi agama sama sekali tidak paham. Bahkan membaca Quran saja tidak bisa. Terus ada yang tidak jelas, sekolah ya gak patek dukur, ya gak patek iso ngaji, ya gak ngaji ya blas. Nah, bagaimana saya ini? Akhirnya saya berpikir saya harus bisa ngaji dengan mengintegrasikan antara agama dan umum. Jenengan agama itu harus berilmu. Kalau beragama tanpa ilmu jadinya radikal. Kena tembung pokoknya. Iya, beragama ini kalau tidak berilmu jadi radikal. Makanya mereka mengklaim kalau seperti ini adalah nabi. Oh, belum tentu. Kita pelajari dulu apa yang menjadi argumennya, kita adu dulu. Makanya orang-orang yang radikal itu menganggap bahwa ini dari nabi, ini dari Allah, begini ini tidak bisa diganggu gugat. Ya, ini kan cerminan orang beragama tanpa ilmu. Makanya orang beragama tanpa ilmu jadinya radikal. Dan orang-orang yang radikal itu kebanyakan kan akhirnya salah terjemah juga. Ketika sudah salah terjemah ya salah tafsir. Ketika salah tafsir ya akhirnya salah takwil. Ya, terjemah tafsir takwil ya salah. Kalau takwilnya fasid ya akhirnya takwil itu jadi batil, nggak bisa digunakan. Contoh yang lagi ngetren, semua bumi di dunia ini adalah suci, kita tidak perlu pergi haji ke Mekah, di sini saja cukup. Itu kan ya salah takwil namanya, itu tokoh.
yang ngomong begitu. Yang namanya syariatnya Allah itu kan ketetapan nasnya Allah yang nggak bisa ditawar. Lek lunga kaji yo nang Arab rono nang Mekah. Ya, terus nanti apa tarwiyah Arafah kita melakukan ritual-ritual di sana. Ya. Nah, dia mengatakan, wah enggak perlu ke sana, sama bumi, tanah, air kita ini adalah suci. Nah, itu kan namanya beragama tidak berilmu. Ya mungkin ilmu sosialnya, ilmu umumnya tinggi, tapi ilmu agamanya kurang. Sebaliknya ilmu agamanya luar biasa, ilmu pengetahuan umumnya kurang. Akhirnya karena ilmu agamanya kurang, ilmu umumnya tinggi, akhirnya ya gitu ndeleming begitu itu. Nah, makanya kita harus mensinergikan antara agama dan sains. Jadi maksud saya kalau bisa kita mensinergikan antara agama dan sains, agama dan ilmu pengetahuan, supaya kita jadi cerdas, tidak radikal, ya, menerima apa-apa tidak langsung frontal. Ada orang begini langsung tersinggung. Ya. Contohnya saja, ketika jenengan ditanya oleh orang lain, "Bah, saya boleh nggak semiran rambut saya semir dengan warna hitam?" Coba kalau ada yang tanya gitu, jenengan jawabnya bagaimana? Oh, gak oleh. Nabi biyen ngongkon semiran warna abang. Apa dalile? Dalilnya ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama orang tuanya sowan ke dalamnya Nabi dan rambutnya putih-putih semua. Terus Nabi mengatakan, "Wahai Abu Bakar, bapakmu mbok yo disemir rambutnya, cek ketok putih ngono kuwi, cek ketok tuwa, cek ketok ganteng bapakmu." Ya bahasa kita kan begitu. Disemir pakai apa ya Rasul? Semirin sing abang lho. Ben ora kaya wong Yahudi Nasrani di zaman Nabi. Ya. Coba kalau orang tidak berilmu, memahami hadis itu pasti tekstual. Wis teke kan kongkon abang, kaya gawe pacar disemir-semirno. Ya. Kalau kontekstual, kita punya ilmu tekstualnya, paham dengan teksnya, bisa membaca hadisnya, mengartikan, bisa menerjemahkan, ya, mengerti asbabul wurudnya, bahwa dulu orang di zaman Nabi kesukaannya orang Yahudi Nasrani itu menyemir rambutnya dengan warna hitam. Makanya Nabi supaya tidak menyamai satu kaum itu mensarankan kepada Abu Bakar untuk menyemir rambut orang tuanya dengan warna merah pirang, ya. Lalu bagaimana kondisi hari ini? Orang Yahudi Nasrani sukanya warnanya pirang-pirang. Nah, kalau tekstual ya tetap pirang. Kalau kontekstual, karena sekarang orang-orang di luar Islam itu sukanya kemerah-merahan, maka ya kita nyemirnya ya warna hitam. Ini namanya kontekstual, ya, mengerti keadaan. Kalau tekstualnya ya warnanya merah, tekstual, karena di hadisnya bunyinya merah. Itu tekstual berdasarkan teksnya. Tapi konteks zaman dulu apa? Oh, zaman dulu karena terjadi seperti ini, berarti sekarang kalau orang Yahudi Nasrani sudah sukanya warna merah, berarti kita kembali menjadi warna hitam. Dulu orang Yahudi Nasrani rambutnya panjang, ya, panjang, jenggotnya panjang, hati-hatinya sini juga panjang, semuanya panjang. Makanya Nabi ditanya sahabat, bagaimana tren potongan rambut kita ya Rasul? Wis sirahmu gawe rambut cepak, jenggotmu titik ae sakmene sak gegeman. Okay. Itu tekstualnya memang seperti itu. Kontekstualnya disuruh nyepakkan rambut dengan potongan tentara itu karena pada waktu itu di Makkah Madinah itu kesukaan orang Yahudi Nasrani di zaman Nabi itu dengan rambut yang seperti itu. Nah, sekarang malah yang rambutnya panjang siapa?
Orang-orang muslim rambutnya gondrong-gondrong. Jadi ini Mbah Wali ya repot. Nah, dulu orang-orang di zaman Nabi menggunakan celana, ya celananya panjang-panjang sampai ke bawah. Itu karena dulu simbol orang-orang kaya, simbol sosial di zaman Nabi. Maka umat Islam disuruh meninggikan satu polok, ya, satu mata kaki. Kan itu dulu kontekstualnya seperti itu. Sekarang bagaimana? Kan begitu. Sama dengan di zaman Belanda. Ulama zaman dulu termasuk Mbah Hashim mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Jadi santri, kiai, orang Jawa ini khususnya pribumi tidak boleh pakai jas. Itu hukumnya haram pakai jas karena menyamai Belanda. Tapi setelah merdeka Belanda pergi, semua kiai pakai jas, pakai sarung. Ternyata pakai jas yang ganteng juga. Ya, karena kenangan ilmu. Nah, situasinya dulu difatwakan begitu karena supaya bisa membedakan mana kawan, mana lawan secara politis. Nah, sekarang karena sudah merdeka ya nggak apa-apa, silakan pakai jas, pakai celana. Perintahnya Allah ketika sholat, ya kan menutup aurat. Perintahnya Allah. Ya, ini kalimat dohirnya kan begitu, menutup aurat. Allah tidak spesifik mengatakan nutup auratnya harus begini, kan enggak. Dengan yang penting sholat itu menutup aurat dengan desain fashion yang bagaimana monggo, yang penting auratnya ditutup. Cuman kalungan ngubet-ngubet ke sepanduk ya boleh, pakai kelaras dironci-ronci juga boleh, yang penting auratnya tertutup. Ya, makanya dengan ilmu, oh perintahnya nutup aurat itu ibadah mahdhah. Ya, tren pakaiannya ya silahkan itu ghairu mahdhah, nggak model piye terserah, yang penting auratnya tertutup. Perintahnya Allah membangun rumah ibadah namanya masjid. Allah kan tidak spesifik menunjukkan arsitekturnya harus begini, kan enggak. Silahkan sesuai seleramu. Masjid kamu bikin seperti kelenteng enggak apa-apa, yang penting dalamnya masjid. Wong arsitek kan dulu. Masjid kita orang Jawa dulu kan persis pura. Lama-lama semakin ke sini, wah malah masjidnya seperti kastilnya raja-raja Romawi. Yang nggak dilarang juga ya, karena desainnya terserah seleramu, yang penting itu namanya masjid. Nah, dulu seperti rumah gebyok, kita coba itu masjid-masjid yang bangunan era Pak Harto, Masjid Muslim Amal Bakti Muslim Pancasila, ya semuanya arsitektur Jawa. Ya, rumah gebyoknya orang Jawa dan sebagainya, ya tidak dilarang seperti itu. Nah, inilah kita beragama dengan ilmu. Tidak bisa, ini karena di zaman Nabi tidak ada, namanya bid'ah, nah, gitu. Ya kalau zaman Nabi bid'ah ya kita ngaji pakai amplifier, ngaji pakai YouTube, ini ya bid'ah. Ya, jadi inilah yang namanya ilmu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Apa belum ada yang mau ditanyakan karena belum paham ilmu? Ilmu adalah perwujudan dari Allah sendiri, ya, karena ilmu nurun, ilmu itu cahaya, an-nur itu adalah Allah, ya. Tapi dengan matur, ilmu itu tidak datang sendiri. Nggih. Nggih, harus dicari melalui metode pembelajaran. Nggih. Jadi seperti yang dijelaskan Imam Ghazali di bab ilmu ini. Jadi nah kemarin kan memang ilmu tidak datang sendiri karena dengan belajar, nggih. Bita'allumi, dengan belajar alias dengan ngaji. Nah,
Imam Ghazali itu memberikan gambaran begini. Jadi ada orang mengajar tanpa mendidik. Ini mengajar tanpa mendidik. Yang satu ini mendidik dengan mengajar. Jadi bisa membedakan nggak mengajar tanpa mendidik? Ini terjadi hari ini. Orang itu mengajar tanpa mendidik. Guru dituntut hanya bagaimana caranya murid itu lulus. Wis mbuh caramu piye? Ya, ini jadi mengajar tanpa mendidik. Kalau mengajar tanpa mendidik itu orang menjadikan otak, tujuannya otak ini supaya cerdas. Tapi hati sudah tidak menjadi perhatian khusus. Oke. Mengajar tanpa mendidik. Kalau Nabi kan mengajar juga mendidik, mendidik juga mengajar. Jadi sekarang mengajar tanpa mendidik. Anak sekarang cerdas-cerdas. Coba ini contoh, anak sekarang cerdas-cerdas. Kalau tahu seperti jenengan baik lagi macul-macul, besik-besik, opo putune langsung minta cangkul, mbah sini mbah saya lanjutkan mbah. Putune paling nguasit oleh baik, besik-besik. Nah setelah baik duduk sambil menggeh-menggeh, baik kipas-kipas. Wis mari ya mbah, gak bahaya mbah macul-macul terus. Mengajar tanpa mendidik itu akhirnya nah, tapi gak ngerti. Nah ini orang mengajar tanpa mendidik, hanya menuntut kecerdasan otak, tapi kecerdasan hatinya, kecerdasan spiritualnya sama sekali tidak diperhatikan. Jadi ini akibat mendidik tanpa mengajar tanpa mendidik. Oke. Nanti dijelaskan Imam Ghazali di lembaran-lembaran berikutnya. Anak sekarang secara intelektual memang cerdas, tapi moral etikanya rendah. Nah inilah akhlakul karimahnya rendah. Ya kalau kita boleh bicara jujur antara guru madrasah dengan guru sekolah yang tidak madrasah ya nggak ada bedanya, karena tuntutannya sama. Sekarang orang ngajar karena tuntutan kurikulum, tuntutan profesi, tuntutan ini. Ya sudah, tuntutannya sudah selesai. Makanya ketika sudah kondisi seperti ini Imam Ghazali juga memberikan banyak komentar. Apakah masih layak disebut pahlawan tanpa tanda jasa? Oleh sertifikasi yo ngamuk-ngamuk. Kalau dulu namanya guru itu kan datang mengajar ya. Makanya kemarin di hadis itu dinamakan Robbaniyun. Yaitu ya mendidik, ya mengajar, ya mendidik. Zahir batin wilayahnya. Le gak oleh ngono le gak pantes le, nduk gak oleh ngono nduk gak pantes nduk. Nah, karena sekarang bukan Robbaniyun, bukan murabbi. Ya, bukan murabbi lagi. Kelasnya bukan murabbi. Kelasnya sudah profesi. Ya, semuanya profesi. Nah, sekarang aja kalau untuk ilmu agama, katakanlah menjadi asisten saya tidak di bidang agama, pinten honore Gus. Ya. Itu sekarang sudah langsung begitu, honornya berapa? Kalau dulu ngajar agama ditakai honor, alah pun saat jenengan sebulet aja kan gitu toh. Sekarang enggak, belak-belakan, pinter honore. Ya inilah, apakah ya masih layak itu namanya murabbi atau robbaniyun? Ya, kita simpulkan sendiri saja. Gak usah jadi bahan pembicaraan di YouTube, okay? Kita simpulkan sendiri saja. Nanti kalau bicara itu ya mungkin orang yang punya profesi guru ya tersinggung. Kene kerja ngoyo-ngoyo, diarani mengajar tanpa mendidik ya.
Sekarang lah anak SMP rokokan sama gurunya biasa. Zaman saya SMA aja rokokan ketemu guru padahal mau lulus itu. Belayu langsung dicecek. Ya, dimatikan itu rokoknya. Dulu orang mau bertanya alamat kemana, turun dari sepeda dijagang baru. Sekarang enggak, sepeda motornya cek muni deng 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 deng. Nah, ini namanya mengajar tanpa mendidik. Jadi tidak ada gunanya ilmu kalau orang itu mengajar tanpa mendidik. Ilmunya banyak tapi tidak bermanfaat. Contoh begini, kenapa banyak orang jadi teroris? Ya karena banyak orang mengajar tanpa mendidik. Bahkan kalau mengajar tanpa mendidik ini, apalagi ini konflik agama, ya orang membunuh atas nama agama itu masih dianggap mulia. Padahal nas-nasnya Allah membunuh itu adalah dosa yang sangat besar. Ayatnya sudah dinas oleh Allah saja, orang lain masih menggunakan ayat pembunuh-membunuh. Nah ini karena apa? Ya inilah, agama harus disertai dengan ilmu. Nah ilmu yang menjadi bekal untuk menguasai agama juga luar biasa banyak, ya. Untuk memahami agama Islam, kayak mau ngaji tafsir ya jangan mentafsirkan seenaknya sendiri. Itu kan ada kaidah-kaidahnya orang mentafsirkan, apalagi terus dia tokoh, ya. Jadi kesimpulan semuanya, ilmu itu memang sangat penting. Ilmu apapun. Kita punya kendaraan, itu juga penting punya ilmunya. Ya minimal pengetahuan dasarnya tentang kendaraan. Deret-deret itu apa nih? Ya orang yang nggak pengalaman punya kendaraan, deret-deret yang nggak tahu apanya gitu kan. Orang nggak pernah punya kendaraan pribadi, ketika menggunakan kendaraan kita, dia nggak tahu perkembangannya teknologi kendaraan. Dianggapnya kopling dari dulu pakai sentring, jadi kaki diinjeknya abot. Padahal sekarang sudah hidrolis semuanya, tinggal tombol. Nah, akhirnya kakinya diinjek di situ. Nah, kan sama seperti itu, tanpa ilmu dan tanpa pengetahuan. Oke, karena masih ada waktu, kita lanjutkan bahwa ilmu itu juga untuk menjadi ilal ma'aribi wal hajati, untuk menjadi alat pangupo jiwo, ya, kebutuhan hidup, mencari kebutuhan hidup. Wa bihadza, ini ya, wa bihadzal i'tibari, wa bihadza dengan ini, al i'tibari pandangan, atau dengan pandangan ini, idza nadharta, ketika Anda perhatikan, ilal ilmi, pada ilmu, ra'aitahu, Anda akan memperoleh ladzidzan, kelezatan. Lezat ya bahasa Arab, ladzid,
ladzat jadi lezat ya. Fi nafsihi dalam diri Anda, fayakunu maka itu matluban ilmu itu dicari, lidzatihi untuk dirinya sendiri, wa wajadtahu ketika Anda jadikan wasilatan jalan atau perantara ila daril akhirati, ila menuju daril akhirati negeri akhirat, wa sa'adatiha dan kebahagiaan akhirat, wa dzari'atan menjadi perantara ilal qurbi minallahi ta'ala, ilal qurbi untuk dekat minallahi ta'ala kepada Allah ta'ala, wala yutawassolu ilaihi, wala yutawassolu dan tidak akan sampai ilaihi kepada Allah illa kecuali bihi dengan ilmu, wa a'zamul asya'i dan lebih besarnya al asya'i sesuatu, rutbatun pangkat, fi haqqil adami pada hak manusia, as-sa'adatul abadiyatu, as-sa'adatu kebahagiaan, al-abadiyatu yang abadi atau kekal. Wa afdhalul asya'i dan yang paling utama dari sesuatu, ma huwa adalah wasilatun jalan ilaiha kebahagiaan, walayyutawassola dan tidak akan sampai ilaiha kepada kebahagiaan, ilaiha pada kebahagiaan, illa kecuali
bil ilmi dengan ilmu, wal amali dan amal, wala yutawassolu dan tidak akan sampai ilal amali pada amal, aidon juga, illa kecuali bil ilmi dengan ilmu atau mengetahui, bi kaifiyatil amali tata cara beramal, wa aslus sa'adati fa aslus sa'adati maka asal as-sa'adati kebahagiaan, fit dunia di dunia, wal akhirati dan akhirat, wal ilmu adalah ilmu, fahuwa maka ilmulah, idzan afdalu yang lebih utama, al a'mali dari amal. Ya, jadi harus punya ilmu supaya amalnya diterima. Ya. Sholat tanpa berilmu, sholatnya nggak akan ada nilainya. Dan jenengan punya ilmunya sholat, punya ilmunya fikih, tapi nggak sholat, ya nggak ada gunanya. Jadi keutamaan amal harus dengan ilmu, ilmu juga harus diamalkan. Jadi punya ilmu harus diimplementasikan. Nanti kita bagaimana mendapatkan pahala kita untuk berdekat dengan Allah, untuk mengejar kebahagiaan di akhirat ya dengan ilmunya. Zikir wirid saja kalau nggak ada ilmunya ya nggak akan sampai kepada Allah. Zikir saja la ilaha illallah ya tiwas kesel, nggak dapat apa-apa. Jadi ini masih pentingnya ilmu. Nanti Imam Ghazali akan menjelaskan panjang lebar di halaman-halaman berikutnya. Ada pertanyaan enggak ini Mas ya? Jadi itu sendiri tinggali saking dawuh dan Nabi para pemimpin faridotun. Nggih. Sing itu kan Nabi namun berbicara para ini. Nggih. Tidak menjelaskan dari ilmu nopo mau apa. Nggih. Sing terjadi iki di antara pun sebenarnya Imam Ghazali menerangkan banyak ilmu dan ilmu. Yang ada matur orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang tidak berilmu. Jelas seperti itu. Langsung dari kita mempelajari ilmu yang jelas kalau kita ini punya gurunya rambut keliru begitu. Tapi di dalam praktek ilmu sendiri itu apakah ada ilmu yang dilarang? Oh nggih. Nggih. Nah, nanti kalau ini habis di halaman berapa ini? 54, jangan buka 54. Di halaman 54 ini, oh jangan nggak bawa kita. Oke, di halaman 54 itu jangan buka, itu ada al-babusani, bab kedua, ya bab 2. Fil ilmil mahmudi wal madmumi. Ini menerangkan ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Oke. Dan ilmu yang dulu terpuji sekarang jadi tercela. Dan dulu ilmu yang tercela sekarang jadi terpuji.
Nanti dijelaskan oleh Imam Ghazali detail. Maka mana yang dilarang, mana ilmu yang sekarang digemari orang dari sisi agama, semuanya orang menuju ke sana. Padahal itu tidak dibutuhkan di akhirat. Oke, nanti ini ada bab sendiri Imam Ghazali menjelaskan tentang ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela dan bagian-bagiannya, dan ilmu yang dulunya itu terpuji sekarang dicela, yang dulu dicela sekarang dipuji-puji, dan mana batasan-batasan ilmu itu yang bisa membawa kebahagiaan di dunia, yang bisa membawa kebahagiaan di akhirat, ya. Jadi bayanul ilmi alladzi huwa fardul ain. Jadi menjelaskan nanti ilmu yang fardu ain mana, yang fardu kifayah itu yang mana. Imam Ghazali merinci, ya ini memang tampaknya ilmu agama, tapi ini sebenarnya nggak dibutuhkan di ilmu agama. Ini nggak akan ada manfaatnya di akhirat, tapi semua orang menggemari ini. Itu nanti dijelaskan oleh Imam Ghazali. Contoh saja begini, kata-kata al-faqih dulu itu orang yang paham di masa Nabi sampai para sahabat sampai tabiin generasi pertama, itu orang yang paham ilmu dunia dan akhirat. Fikih dunia ya paham, fikih di akhirat ya paham. Sekarang hanya pahamnya jenengan fikih dunia, fikih akhirat mana yang diajarkan. Nah, nanti ya ingin tahu bagaimana fikih akhirat, ya nanti ini ngajinya di Ikhya. Okay. Bacaan-bacaan Quran mana yang bisa sampai ke akhirat? Bacaan Quran mana yang hanya bisa dinikmati di dunia? Wong dulu itu istilahnya hamalatul Quran. Wong sing gendong Al-Quran, orang yang membawa Al-Quran, itu orang-orang yang menghafal Al-Quran dulu hamalatul Quran. Nyonggo Quran, hamalatul ars itu yang nyonggo arse, malaikat hamalatul ars itu malaikat yang menyangga arsnya Allah. Sekarang bergeser mananya tahfidul Quran, hafid Quran, al-hafid, al-hafid. Dan orang yang hafal Quran disebut al-hafid. Oke. Apakah ilmu itu nanti sampai ke akhirat? Nah, itu dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ghazali. Sholat yang bisa dinikmati di dunia, sholat yang bisa sampai di akhirat, itu dijelaskan oleh Imam Ghazali. Mana-mana yang dilarang. Makanya ada rambu-rambu yang dilarang oleh Imam Ghazali dipelajari, sekarang banyak orang yang menggemari. Nggih, makane zamane wis mengkeret. Donyane saya anget. Nggih. Contoh begini. Ini contoh kalau sebelum nanti kita akan ngaji di bab ilmu yang terpuji dan tercela. Orang dulu buka pengajian datang, ati lapole kula pengen ngapalke Quran, yai, ya ngapalno Quran. Wis kono ngapalno. Kiainya juga tidak memberi target kepada santrinya yang datang menghafal Quran. Si santri juga tidak membebani kiainya yang didatangi untuk membantu dan mengajar dia mengajar Al-Quran. Ini dalamnya kiainya, dia karena nggak mau membebani pun, yai kalau tak damel gubuk mawon wingking beriku kersane kula mboten membebani Romo Yai pun kalau tak ngeliwat kiambak ten mriku ngen lek kula waya setoran dateng panjenengan, tasmik taksinnya dateng panjenengan. Oh ya wis ngono bagus, ya kan? Nah, sekarang bergeser, disediakan tempat yang mewah, pengen apalan? Kuat gue bayar uang pangkale 20 juta. Loh, kan ya seperti itu. Ini kan fakta yang disampaikan Imam Ghazali. Di zaman Imam Ghazali sudah dipikirkan Imam Ghazali bahwa nanti agama pun akan menjadi industri. Tapi digemari, yang ikhlas-ikhlasan malah dianggap gak berkualiti, gak berkualitas. Lembaga-lembaga sudah menawarkan kehebatan-kehebatannya, kelas tahfidz, kelas ini, kelas ini. Jadi tidak sampai di akhirat ya? Nah, ya nggak sampai. Program liburan,
tahfidz Quran dijamin 15 hari 2 juz hafal per paket 2.800.000. Ini kan Al-Quran sudah menjadi industri. Ya ini yang dimaksud Imam Ghazali, nggak akan sampai di akhirat. Ngen lek ngomong jual ayat-ayat apa? Akeh sing tersinggung. Aku ora dodolan, aku ngamalno ilmu. Iki muncul boleh bayar Gus. Atau Jumat alasan. Iya, sekarang kan sudah dikemas seperti itu. Paket liburan hafalan Al-Quran untuk anak SD dijamin 15 hari hafal juz amma. Satu paket liburan plus makan plus ini 2.800.000. Nah, yang seperti ini kan berubah. Ini agama yang tadinya adalah tuntunan kebaikan bagi pemeluk agamanya berubah menjadi industri. Terus ada asrama-asrama yang luar biasa bagus-bagus dan orang di situ banyak yang menghafal. Orang yang buat gubuk-gubuk kan di belakang rumah dalam yainya dianggap nggak profesional, ketinggalan zaman. Makanya lihat dulu itu pondok-pondok salaf itu kan bangun sendiri gubuk-gubuk di belakang rumah kiainya. Dulu di sana Ringing Nagung dan sebagainya, saya masih menjumpai saudara-saudara saya dari Jogja, dari Purworejo, mondok di sini ya saya kirim beras ke sana. Di Surabaya ya di gubuknya itu nggak ada bangunan yang mewah-mewah, tapi semua ya jadi ulama-ulama besar. Sing turu fasilitas hotel kayaknya dadi wong. Nah, karena dulu itu niatnya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sekarang berubah agama menjadi industri. Pengelolanya hidupnya glamor-glamor. Kiai dulu itu mobil Cherry aja wis luar biasa. Tahun 80 itu. Ya, jadi nanti ini apa yang jenengan tanyakan ada di bab ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela, dan bagian-bagiannya mana yang boleh kita lakukan, mana yang kira-kira ilmu itu sampai ke akhirat atau tidak sampai di akhirat. Ya. Jadi kan ngaji begini aja belum tentu nyampe ke akhirat. Ngaji gak sampai akhirat. Karena ngajinya diniati untuk akhirat ya dapat akhirat. Ya. Kalau jenengan hanya ingin menguasai pengetahuan tentang Ihya Ulumuddin, jenengan nggak mengamalkan, ya nggak akan dapat akhirat. Oleh ya menguasai bahwa Ihya itu isinya ini, bab 1, bab ini yang dibagi oleh Imam Ghazali seperempat pertama, ini bab ini sampai terakhir ini. Ya sudah, hanya untuk bahan pengajaran. Akhirnya menjadi guru yang menjelaskan tentang Ihya Ulumuddin. Kan begitu. Okay. Insya Allah nanti pada bab itu akan dijelaskan detail oleh Imam Ghazali. Yang dulu dimuliakan Nabi sekarang dihinakan orang, dulu yang dihinakan sekarang dimuliakan orang, dan sebaliknya. Oke. Karena waktunya sudah malam, sebelum kita akhiri marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajmain. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinada arsyih wa midada kalimatih. Allahumma ighfir lana maghfiratan tuslihu biha sya'na fid darain warhamna rahmatan nas'adu biha fid darain wa tub alaina taubatan nasuha la ankusuha abada wa alzimna al istiqamata la azihu anha abada. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la khawla wa la quwata illa billahil alil azim. A'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma.
Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbana ala siratim mustaqim wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.